Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harus senantiasa kita
paling utama yang tidak dirasakan oleh setiap orang. Betul tak? Ma'asyiral muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena iman, Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan diterima Allah. Tapi kalau iman kita rusak, bahkan iman kita hancur, jangankan pahala-pahala yang akan datang, pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan hancur. Makanya malam ini yuk kita bahas tentang yang akan menghancurkan keimanan kita, yang akan menghancurkan pahala kita. Yang pertama, yang akan menghancurkan pahala kita, memporak-porandakan keimanan kita adalah sikap kufur, yang orangnya disebut dengan kafir. Kufur artinya adalah menutupi kebenaran Allah. Sudah tahu saum Ramadan itu wajib, dibilang enggak wajib. Sudah tahu salat 5 waktu itu wajib, dibilang tidak wajib. Nah, yang seperti ini adalah termasuk kafir. Jadi orang-orang kafir ini bukan orang yang tidak tahu, mereka tahu tapi tidak mau menjalankan. Iblis itu kenal banget sama Allah, tahu tentang Allah. Tapi Iblis ketika diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, karena Iblis merasa lebih senior, Iblis merasa lebih hebat. Adam kan dari tanah, saya kan dari api. Saya kan lebih dulu dibandingkan Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Makanya Iblis dikatakan aba wa stakbara wa kana minal kafirin. Ibu dan saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap kufur ini akan senantiasa dilakukan apabila kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih senior, kita merasa lebih dibandingkan dengan lain, atau istilahnya sombong. Jadi yang pertama yang akan menghancurkan keimanan kita. Yang kedua, ibu bapak saudara hadirin, yang akan menghancurkan keimanan kita adalah sikap syirik, yang orangnya disebut dengan musyrik. Orang-orang yang syirik ini, orang-orang yang musyrik ini, bukan mereka tidak menyembah Allah, bukan mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka justru beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan dia juga menyembah kepada yang lain. Dia mengakui ada kekuatan yang lain. Nah, ini adalah orang yang inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman, kesesatan yang nyata. Makanya ibu bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hafal betul Allah itu esa, qul huwallahu. Di dalam akhirnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah. Makanya ibu bapak saudara hadirin, sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun ekonomi saat ini, jangan sampai kita minta-minta selain Allah. Ya. Yang ketiga, yang akan merusak keimanan kita, menghancurkan ibadah-ibadah kita adalah minta selain Allah. Ya. Yang ketiga, yang akan merusak keimanan kita, menghancurkan ibadah-ibadah kita adalah sifat
nifaq. Orangnya disebut dengan munafik. Orang-orang yang munafik ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia berkata, amanah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak seperti itu? Beriman kepada Allah dalam mulutnya, beriman kepada hari akhir disampaikan melalui lisannya, tapi berimannya tidak diakui sama Allah. Na'udzubillahnya. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya, ibu bapak saudara hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Kalau saya tanya bapak-bapak ibu sekalian, kira-kira mau yang di atas apa yang di bawah? Mau yang di atas atau yang di bawah? Alhamdulillah, berarti masih nyambung nggak mau dua-duanya, namanya neraka, atas bawah juga. Betul. Ibu bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah, makanya cermati apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ayatul munafiki salasun. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, idza hadzaba kadzaba. Apabila berkata dia suka berdusta. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, pernah bohong atau tidak? Pernah dusta atau tidak? Bohongnya sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Kalau udah bohong 1 kali, suka bohong-bohong berikutnya. Betul nggak Pak? Beli saya terlambat, saya tanya, nah kenapa kamu terlambat? Karena malu kalau jawabnya bangun kesiangan. Dia bilangnya apa? Maaf Pak, macet. Saya kan nanya lagi, macetnya di mana? Kan gitu. Akhirnya apa? Oh, yang kedua. Oh, macetnya di bulan kapal, Pak. Di bulan kapal? Iya. Kenapa bisa macet? Tuh, berapa kali bohongnya, Pak? Tuh. Jadi kalau sudah 1 kali bohong, maka akan diikuti dengan bohong-bohong berikutnya. Ingat Bapak Ibu, kalau sifat bohong itu sudah ada dalam hati kita, jangan-jangan sifat-sifat sudah ada dalam hati kita. Na'udzubillah ini. Yang kedua, yang ciri orang munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila terjadi tidak ditepati. Nanti kalau saya jadi anggota dewan, ini musola al-amanah saya bangun. Jadi dibangun kan? Hati-hati. Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terjadi dan suka diingkari, berarti diri orang munafik sudah ada dalam diri kita. Makanya kalau malam-malam sebelum tidur ingat, hari ini janji apa ya? Kadang-kadang mohon maaf, yang suka lupa itu kan yang kecil-kecil. Betul? Janji ngasih uang sama anaknya kalau puasanya sama. Ingat tuh. Kalau janji ngasih sepeda kan gede, ingat terus pasti. Tapi kalau yang kecil-kecil kadang-kadang suka lupa. Nah yang ketiga, ciri orang munafik, wa idza tumina khana. Diberi amanah, dia khianat. Ibu bapak saudara hadirin, kita hidup ini
yang diberikan amanah oleh Allah. Amanah kita mungkin sebagai pimpinan keluarga, ada yang amanah sebagai Pak RT, ada yang amanah jadi Pak RW, ada amanah jadi lurah, jadi wali kota. Itu amanah. Ada yang kerja di ASN atau PNS, itu amanah. Dan orang yang munafik jika tumina khana, ketika diberikan amanah dia khianat. Nah, ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan juga yang akan menghancurkan keimanan bisa kita pahami dan senantiasa bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kehilapan saya. Lebih berhidup pasal jadi keramat jati. Maafin kalau ada kata yang kasar, jangan masukkan ke dalam hati. Burung pilihan, burung cendrawasih, terbangki di jauh ke sana. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdihi.